Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumati dari Binaan Prambanan Sleman dan Lonotan Piungan. Ya, Berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, dan juga di surat Qaf 16, wa nahnu ilaihi min hablil warid, dan juga di surat Toha 14, akimis sholali dzikri, dan juga di surat Al-Maidah ayat 35, wabtahi ilahi wasilata wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun itu ya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan makhluk kita untuk menghadap Allah, karena yang dinilai itu sholatnya hasin atau khusyuk, yang digambarkan Allah di Al-Baqarah 4546, alladzina yadununa anahum mulaqu rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Itu bagaimana hubungan kita, hati kita kepada Allah, indikatornya khusyuk bagaimana? Lepas daripada Al-Ankabut 45. Karena di lain hadis Rasulullah SAW mensabdakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kita sholat sekian waktu atau sekian lama, itu mi'rajnya pakai apa? Dan kita sholat kita itu khusyuk yang dinilainya, karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Itu bagaimana indikator untuk khusyuk? Karena besok yaumul kiamat jelas kita yang ditanya sholat. Awalu muhasabu bihil yaumal kiamati as-sholat. Fa in sholakat sa'ir amalihi, wa in fasadat sa'ir amalihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan enggak usah bingung sana kemari. Sekarang kenali aja. Yang saya tanyakan intinya tadi kan khusyuk. Harus mengerti dulu yang dimaksud khusyuk itu apa. Ya? Khusyuk itu apa? Tadi sudah saya sebutkan juga, saudara sebutkan tadi dalam ayat tadi. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Siapa orang yang khusyuk? Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Tapi ketahuilah bahwa sabar dan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi pengertian khusyuk dipegang dulu. Allah merintahkan, jadikan sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Tapi ketahui, sabar dan sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk, hanya orang yang khusyuklah yang melakukan sholat itu tidak berat. Nah, siapa orang khusyuk itu? Orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu kepada Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahwa dirinya nanti akan kembali kepada Allah. Itu. Maka kalau orang yang selalu terlekat dan hatinya bahwa dirinya nanti sewaktu-waktu akan ketemu Allah, dan bahwa dirinya mau tidak mau kembalinya kepada Allah, itu akan khusyuk. Kalau tidak pernah merasa itu, jangankan untuk sholat bisa khusyuk, ingat pada Allah aja tidak kok. Maka ayat yang kamu baca tadi antara lain kan, aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ada enggak orang sholat tidak ingat Allah? Ada enggak? Ada mungkin ya saudara sendiri, termasuk saya mungkin. Sholat itu malah enggak ingat Allah. Malah ingat yang lain-lain gitu loh. Padahal perintah Allah, aqimus sholah li dzikri. Coba diakui aja secara jujur dirinya masing-masing. Ketika kita sholat apa ingat pada Allah atau ingat yang lain? Nah, maka itu belum khusyuk. Nah, padahal jelas di ayat lain kalau Allah terima aqimus sholah li dzikri, di ayat lain disebutkan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ketahuilah mengingat aku hatimu menjadi tentram. Nah kalau sholat saja tidak pernah ingat Allah, apalagi di luar sholat. Kalau sholat itu mestinya keingat Allah, wong Allahu Akbar.
Sholat menghadap, itu aja tidak ingat, lah apalagi di luar sholat. Gitu. Kalau sholatnya tidak ingat Allah, di luar sholat tentu lebih jauh dari Allah. Nah kalau orang yang jauh dari Allah kok sholat untuk khusyuk itu susah. Maka orang yang sholatnya khusyuk artinya orang yang selalu ingat kepada Allah. Itu mesti di luar sholat pun banyak ingat pada Allah. Lebih-lebih sholat. Jelas sholat itu jelas Allahu Akbar langsung menghadap Allah. Nah kalau sholatnya bisa mengingat Allah ya pasti khusyuk. Khusyuk dalam arti mengakukan perbuatan ini sungguh-sungguh karena saya nanti akan ketemu Allah. Ketemu Allah mesti ditanya pertanggungan jawab saya. Dan kalau saya tidak mau ketemu dengan Allah, pasti kembalinya itu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya kembali pada Allah kok. Karena semua manusia kembalinya nanti kepada Allah. Yang baik maupun yang buruk kembali pada Allah semua. Kalau saya misalnya berbuat buruk, saya tidak mau ketemu Allah, tidak bisa, mesti ketemu. Nah itu kalau tertanam perasaan untuk ketemu Allah, itulah bisa mengantarkan insya Allah sholat dari khusyuk. Memang Nabi kita mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Besok manusia bangkit dari kubur ditanya pertama salatnya. Bukan ditanya pekerjaanmu apa, anakmu piro, putumu piro, enggak. Salatmu bagaimana? Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Nah, salat yang baik itu bagaimana? Shollu kama ro'aitumuni sholli. Antara lain indikasi sholat yang baik itu sholatnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Sehingga kita sholat itu melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jangan melakukan sholat yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nama itu. Yang kedua, sholat yang baik itu di samping menjaga waktu-waktu sholat, jadi tidak subuh jam 6 kamu, waktu sholat dijaga, karena Allah menetapkan sholat itu ditetapkan oleh Allah kepada orang mukmin pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka sholat yang baik adalah sholat dikerjakan pada waktunya. Itu antara lain, sholatnya seperti Rasulullah kerjakan, yang kedua, memperhatikan waktunya. Seperti Rasulullah tidak hanya sekedar gerakannya, bacaan-bacaannya pun seperti yang dibaca oleh Rasulullah di waktu sholat. Itulah. Yang terakhir ini yang sangat penting diperhatikan. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat yang baik, dia akan selalu berusaha mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau dia sholatnya aktif, jamaah ke masjid aktif, tapi perbuatan keji, perbuatan mungkar juga aktif dilakukan, itu berarti sholatnya tidak baik. Ya. Karena dulu pertanyaan diangkat lagi juga, suami saya sholatnya tertib, tapi maksiatnya ya tertib. Nah, itu namanya tidak sholat. Sholatnya tidak baik. Suka judi, suka mabuk, sholatnya sregep. Tapi judinya ya sregep. Mungkin ketika sholat malah doa pada Allah, minta judinya nanti supaya menang. Tapi jenenge ora sholat. Itu sholatnya jelek. Jadi sholat yang baik itu mesti masuk surga. Wa sholatu miftahul jannah, kata Nabi. Sholat itu dari kuncinya surga. Ya, sholat kok tidak bisa masuk surga? Nanti juga ditanyakan oleh Allah, ya, diterangkan di situ. Masalakakum fis saqor, akan ditanya oleh orang yang tahu apa yang menyebabkan kamu masuk neraka. Kalau dia orang kafir jelas ora ditekoni. Kamu orang sholat, lah kok masuk neraka? Apa sebabnya kamu masuk neraka? Dia sendiri menjawab, lam nakum minal musallin. Saya tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walaupun saya sholat tapi tidak tergolong orang yang sholat. Karena sekalipun saya sholat banyak maksiat. Ya, maka sholat khusyuk itu sholat yang
betul-betul bisa mencegah perbuatan dirinya dari fasad dan mungkar karena takutnya kepada Allah, pertanggungan jawab nanti kalau ketemu dengan Allah. Nah kalau sudah begitu, Nabi juga menerangkan, ada orang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah sholat 5 waktu sehari semalam, apa masih ada dosa-dosa kami yang tidak diampuni oleh Allah? Nabi menjawab, bagaimana pikiranmu kalau kamu punya rumah, di depan rumahmu ada sungai yang mengalir bersih airnya. Kemudian setiap hari kamu mandi 5 kali di situ. Apa masih ada kokot bolotnya, kotorannya apa masih ada? Nah, dari situ jangan kamu berfaham, pokoknya kalau sholat 5 waktu dikerjakan dosanya habis. Ya, ya. Sekarang sholat duhur, dah. Nanti setelah duhur maksiat lagi, sholat asar dosanya habis lagi. Bar maksiat sholat asar dosanya ampuni, maksiat lagi, sholat maghrib diampuni lagi. Jangan berpaham begitu. Maksudnya, mestinya kalau kamu sholat 5 waktu sehari semalam itu 5 waktu, ya dah, berarti kamu selalu ingat kepada Allah. Mestinya takut untuk melanggar larangan Allah. Nah sholat 5 waktu itu mestinya mencegah kamu dari fasad dan mungkar. Nah sholat 5 waktu kok fasad dan mungkar juga dikerjakan. Berarti kan tidak sholat. Ibaratnya dikatakan oleh Rasul seperti orang mandi tadi oleh Rasulullah. Mestinya orang mandi sehari 5 kali mestinya bersih. Lah kok tidak bersih berarti kamu tidak mandi. Cuma nyemplung terus munggah. Nyemplung kali munggah neh. Berarti malah medok malah itu. Namanya mandi itu bersih sehari 5 kali coba. Orang kalau sehari 5 kali mandi betul, mestinya badan ini bersih, tidak ada kokot bolotnya sama sekali. Nah mandi 5 kali kok masih, oh berarti kamu tidak mandi. Gitu. Sholat 5 kali kok masih banyak dosa, berarti sholatmu tidak baik. Nah gitu, maka kembali pada pertanyaan pengertian khusyuk ialah selalu ingat bahwa dirinya akan ketemu Allah dan bagaimanapun juga, kemanapun juga kita akan pergi, akhirnya akan kembali kepada Allah. Nah kembali pada Allah tadi untuk apa? Menerima. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kembali pada Allah itu bertanggung jawab. Menerima balasan ketika hidup. Maka kalau sholatmu baik, balasannya baik. Mencegah fasad dan mungkar kok. Maka Nabi mengatakan, ya sholatmu jelek, ya semuanya jelek. Walaupun kamu sholat fasad dan mungkar, tapi tidak kamu hindari, nanti jelek sholatmu. Maka balasannya nanti, kalau kamu orang beruntung dengan amal perbuatanmu tadi, dibentengi oleh sholat tadi, bisa membawa kamu ke surga, bisa menjauhkan kamu dari neraka. Faqad faz. Itu orang yang beruntung. Ya. Orang yang menjauhkan diri dari neraka berarti mencegah fasad dan mungkar. Membawa dirinya ke surga berarti amaliyahnya amalan baik. Amal soleh. Nah, mesti masuk surga. Nah, gitulah.